Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menjalankan aplikasi Laravel Base di atas Docker Container. Sebelumnya mungkin perlu dijelaskan apa itu Laravel Base. Jadi aplikasi Laravel Base adalah sebuah aplikasi web yang dibangun menggunakan framework Laravel dan beberapa library pendukung yang dibuat oleh DPTSI, yaitu Laravel Dash Modular, Laravel SSO, dan Laravel Storage. Sehingga Laravel Base ini nanti bisa dijadikan sebagai basis dari pengembangan aplikasi-aplikasi yang lain. Karena apa? Karena di dalam Laravel Base sudah disediakan fungsi-fungsi umum seperti login menggunakan library SSO, kemudian modularity, di mana kita bisa membuat modul-modul di dalam aplikasi Laravel menggunakan library Laravel Modular, dan juga mengakses file storage menggunakan Laravel Storage. Nah, untuk memulai membuat aplikasi Laravel, menjalankan aplikasi Laravel Base ini, prerequisite-nya pertama kita harus eh, memastikan kita menjalankan Docker, kemudian dengan Nginx proxy kontainer yang sudah berjalan. Kemudian kita perlu nanti melakukan clone repository. Baik, hal yang pertama kita lakukan adalah sekarang kita clone repository Laravel Base. Saya ada di directory ini, kemudian saya akan melakukan cloning. Oke, proses mengcloning selesai. Ada beberapa hal yang kita lakukan. Jika kita melihat di petunjuk di readme di sini, yang pertama kita jika belum menjalankan Nginx reverse proxy maka lakukan. Ini saya skip dulu karena sudah dilakukan. Nah, kemudian setelah Nginx proxy berjalan, maka kita jalankan Laravel base container ini dengan langkah-langkah berikut. Oke, sambil proses ini masih berjalan, kemudian nanti setelah Laravel container base berjalan, container Laravel base berjalan, maka lakukan langkah-langkah berikut untuk setup instalasi. Jadi kita akan masuk ke Docker terminalnya, kemudian di dalam folder var www.html ini kita lakukan perintah composer install untuk mengunduh folder vendor. Kemudian kita copy env.example menjadi .env, kemudian kita generate key, dan kita jalankan aplikasi melalui domain https laravel.local yang sebelumnya sudah di-set di etc host. Oke, sepertinya proses cloningnya sudah selesai. Kita masuk ke Laravel Base. Nah, karena kita sudah setup Nginx proxy, kita tinggal mengcopy dulu di sini .env.sample menjadi .env. env ini pada dasarnya berisi konfigurasi environment variable untuk Docker Compose. Bisa kita lihat saja di isinya, kita pastikan. Oke, ada 3 environment variables. Pertama virtual host, laravel.local, virtual port, dan self-sign host. Oke, kemudian kita jalankan docker compose app min d untuk menjalankan kontainer. Oke, kita lihat sudah berhasil menjalankan Laravel Base. Nah, kemudian kita pastikan kita sudah menambahkan IP dan domain laravel.local menggunakan aplikasi Hostman atau aplikasi apapun yang rekan-rekan miliki. Ini adalah laravel.local, saya mappingkan dengan IP 192.168.109. Ini adalah IP private di komputer saya, jadi silahkan menggunakan IP private masing-masing. Oke, sudah masuk, saya save.
Sekarang kita cek laravel.local. Oke. Nah, ini berarti kontainer Laravel base kita sudah berhasil berjalan. Hanya problemnya di sini vendor ketika memanggil vendor /autoload.php gagal karena tidak ada folder vendor atau file autoload ini. Nah, ini berarti kita belum melakukan composer install. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke terminal. Dengan perintah docker execute min interactive terminal, min sebagai user, root. Kontainer yang ingin kita masuki adalah Laravel base web, membuka shell. Oke. Nah, di sini kita lihat di folder var www.html sudah ada file aplikasi Laravel base kita. Kalau kita lihat di sini, user group dan group ID-nya adalah 1000 yang merupakan Docker ya, Docker user dan Docker group. Oke, kita bisa lakukan di sini yang selanjutnya adalah composer install. Karena di sini tidak ada modul vendor. Oke, ini proses melakukan instalasi dependensi dari project Laravel base ini. Oke, sudah selesai. Oke, setelah composer install berhasil, kita lihat di sini sudah ada folder vendor yang sudah tercreate. Nah, kemudian yang kita lakukan sekarang adalah membuat env berdasarkan .env.example. Nah, kita copy saja dari .env.example menjadi .env. Kemudian kita jalankan. Ya, di sini ada eksepsi yang kita dapat, yaitu permission denied di folder storage. Nah, di folder storage ini kita bisa tangani dengan cara mengubah file ownership-nya chown min r dari 1000 di sini. 1000 ini adalah user ID dan group ID dari Docker daemon-nya. Nah, ini kita ganti menjadi nobody no group. Sehingga bisa diakses oleh Nginx daemon-nya. Nobody no group folder storage. Oke, kita jalankan. Nah, ini belum ada application encryption key, bisa kita jalankan dengan cara php artisan key generate. Oke, application key set successfully. Kita cek. Oke, ini sudah berhasil masuk ke aplikasi dan ini kontak ke SSO dev myITS. Kita login saja menggunakan myITS ID kita. Masuk. Oke, dan ini adalah aplikasi Laravel base yang siap digunakan. Kita bisa mencoba berbagai macam fitur yang disediakan dan mendevelop di atas project ini.